Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidoka yawmam ma baghidoka haunan ma asa ayyakuna habibaka yawmam ma. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Rasulullah berpesan kepada kita semua, ya, sebagai sebuah nasihat dan teladan yang kita disunahkan mengikutinya dan menjadikannya kalau kita ikut jadi pahala, jadi ganjaran, jadi ibadah. Apa itu? Kata beliau, cintailah, ya, atau sayangilah apa saja yang kamu sayang itu seperlunya, sepatasnya, sepatutnya. Jadi kalau kita mencintai seseorang, kelompok, organisasi, partai, apa saja, ya, maka cintailah sepatutnya, sepantasnya, seperlunya saja. Karena boleh jadi apa yang kamu cintai itu, siapa yang kamu sayang itu akan menjadi musuh. Rasul ya, dulu udah cerita seperti itu, Pak. Jauh sebelum Machiavelli. Ya. Lalu kata beliau lagi, bencilah sesuatu itu, bencilah orang itu, bencilah kelompok itu, partai itu, sepantasnya saja. Ya. Sepatutnya, selayaknya, ya. Karena boleh jadi apa yang kamu benci itu, orang yang kamu benci itu, organisasi kamu benci itu, dia akan menjadi kekasihmu, dia akan menjadi mitramu, dia akan menjadi melengkapimu. Jadi kalau misalnya Machiavelli baru kemarin ngomong tidak ada kawan yang abadi, tidak ada musuh yang abadi, ya. Yang abadi adalah kepentingan, itu yang abadi. Rasul sudah ngasih tahu kepada kita nih. Oleh karena itu dalam kita bermasyarakat, tipe ya, baik itu masyarakat yang skala kecil maupun skala besar, itu pegang hadis ini. Kalau kita ingin selamat, ya. Kalau kita senang dengan sesuatu, seseorang, senangi dia sebatasnya saja. Kalau kita benci pun, ya, benci dia sebatas saja. Karena boleh jadi yang kamu benci itu akan menjadi sahabat setiamu. Boleh jadi sahabat setiamu itu akan menjadi musuhmu. Di dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf, ya, Allah berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum ba'din illal muttaqin. Bagi kalian seseorang yang kamu jadikan pasangan, soulmate katakanlah, selain pernikahan, ya, teman baik, kemana sana kemari, tapi dia kelak akan menjadi musuhmu, ya. Kalaupun di dunia misalnya tidak, maka di akhirat dia akan pasti akan menjadi musuhmu. Nih teman baik kita, Pak. Satu pondok, satu sekolah, satu asrama tuh, ya. Satu kantor, ya. Satu RT, satu RW, satu grup, ya. Lengket. Tapi dia kelak bisa akan menjadi musuhmu. Setidaknya di akhirat nanti, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah baca surat Az-Zukhruf ayat 57 tuh. Illal muttaqin, kecuali mereka-mereka yang bertakwa. Kalian bertakwa enggak?
yang bertakwa, maka persahabatan itu akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Bahkan dia akan mendapatkan perlindungan di hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan ya yang sering saya sampaikan itu. Yang kelak akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di mana tidak perlindungan satupun ya. Salah satunya apa? Rajulani tahababani ya fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 insan, 2 kelompok ya yang saling kasih mengasihi, saling menyayangi hanya semata-mata karena Allah. Berhimpun karena Allah, berpisah pun karena Allah. Siapa di antaranya? Kita dengan istri kita. Bukankah kita diikat dengan istri itu karena Allah Subhanahu wa taala? Karena hukum yang membuat kita diikat oleh Allah menjadi pasangan hidup rumah tangga itu. Misaqan ghalidha. Artinya apa? Kita bersatu semata-mata karena Allah. Kalau kita bisa jaga sampai akhirat nanti, maka beruntunglah Pak. Berbahagialah orang yang bisa berumah tangga terus ya, sampai ajal memisahkannya. Karena kelak di akhirat akan bersama lagi. Nanti baca surat At-Tur ayat 21. Allah berfirman. Ini semua saya sampaikan firman Allah yang pasti kebenarannya. Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Orang-orang yang beriman dan istri anak keturunannya itu, istri anak cucunya, adik kakaknya yang juga sama-sama beriman, maka di akhirat nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istrinya, dengan anaknya, dengan cucunya, dengan kakeknya, dengan uyutnya, dengan jangga waring, bauk sana terus akan berkumpul semua menjadi satu terah fulan ya, berkumpul semua Pak. Itu janji Allah Subhanahu wa taala dan Allah terangkan di surat At-Tur ayat 21. Oleh karena itu, kalaupun kita ingin bersahabat ya, ikatlah semata-mata karena Allah, maka akan selamat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Imam Muslim, Rasul berkata, "Man ahabba ayyajida ta'mal iman ya, fal yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah." Barang siapa yang kita pengen merasakan lezatnya iman tuh Pak. Kita kan pengen, ini saya udah beriman nih, tapi saya belum pernah merasakan kelezatan. Apa sih lezatnya iman itu? Apa kayak sambal cibiuk, atau sambal ayam simpang lezat gitu? Atau kayak susu lezatnya? Ya. Kayak brownies, enggak? Kata Rasulullah SAW, hadis ini dari Imam Muslim Pak. Siapa saja yang pengen merasakan lezatnya iman, maka cintailah dia. Orang yang mencintai itu semata-mata karena Allah. Siapa dia di antaranya? Istri kita, anak kita, ibu kita, adik kita, ya, paman kita, bibi kita, saudara kita. Kita mencintai mereka itu semata-mata karena Allah. Karena ada nasab, ada darah mengalir, ya. Sekalipun bukan darah Habib, ya, tapi darah keluarga. Cintailah mereka semata-mata karena Allah, ya. Maka dia akan merasakan bagaimana lezatnya iman itu. Kita dengan istri kita Pak, yang kita sayangi, kita cinta itu, kan kita sudah merasakan lezatnya. Malam Jumat, malam Senin, malam-malam lainnya, merasakan bagaimana lezatnya Tuhan. Begitu juga dengan yang lain Pak. Kalau kita mencintai mereka, menyayangi mereka karena Allah, ya, maka kita akan merasakan lezatnya. Dan lezat itu melebihi kelezatan bersetubuh. Temukan, ini rahasia hidup Pak. Rahasia hidup. Kalau Bapak merasakan betapa nikmatnya bersetubuh, ya, maka persahabatan karena iman, kecintaan karena iman
melebihi kelezatan daripada bersetubuh. Boleh Anda buktikan, ya. Cari keluarga, tunjukkan bahwa kita cinta kepada dia, sayang kepada dia semata-mata karena Allah. Beruntunglah orang-orang yang sudah mempraktekkan ini. Kenapa? Orang yang takwa, orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti itu bukan hanya dikumpulkan dengan keluarga, tapi kita akan dikumpulkan dengan para nabi, ya. Para siddiqin, para syuhada, para solehin. Nanti baca surat An-Nisa 78. Allah berfirman. Allah kasih tahu, ini buat apa? Kepercayaan diri kita, keyakinan diri kita agar kita ini senang hidup ini, Pak. Enak hidup ini. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin wa hasuna ulaika rafiqa." Siapa saja, ya, siapa saja, orang kaya, orang miskin, dan orang pintar, orang bodoh, ya, semua, petani, rakyat, pemimpin, pejabat, tuh, selama mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, kata Allah, nanti di akhirat akan dipertemukan, akan dikumpulkan bersama para nabi itu, Pak. Kita pengen ketemu Nabi Adam sebagai orang tua kita tuh, Pak. Kakek kita. Kalau kita taat pada Allah Rasulnya, kita akan ketemu dengan beliau. Bagaimana wajah Nabi Adam itu yang tingginya 60 hasta itu, kita akan jumpa dia. Para nabiin. Lalu para siddiqin, ya. Orang-orang yang jujur, orang yang baik seperti Abu Bakar Siddiq, kita akan temui dia, akan dikumpulkan bersama dia. Kita pengen ketemu Nabi Muhammad SAW yang sekarang kita kunjungi makamnya tuh. Nanti ketemu orangnya kayak apa sih Nabi Muhammad itu? Bagi sebagian orang yang telah bermimpi jumpa Rasulullah, syukuri. Mungkin gak kita? Mungkin, Pak. Ya. Mungkin selama Bapak sering bersolat kepada Nabi, maka Bapak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Wajahnya kayak apa? Ya. Tapi tidak perlu diceritakan kepada orang lain. Saya barusan ketemu Nabi. Jangan. Itu jadi rasa hidup, Pak. Rasa hidup seorang hamba Allah yang beriman, bertakwa, mesti dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, karena kita selalu bersolawat kepadanya. Ada kenikmatan tersendiri ketika kita berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, yang selama ini cuma kita bayang-bayangkan saja wajahnya kayak apa ya, orang Arab ya. Apa kayak Habib-Habib itu ya? Atau jangan kayak orang yang ngaku-ngaku turunan Nabi ya. Nah, kita akan jumpa, karena mimpi dengan Nabi Muhammad itu pasti asli. Tidak mungkin setan bisa meniru wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun tidak, kalau kita selamat taat pada Rasulullah, kita akan jumpa nanti di akhirat dengan para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada. Kita pengen ketemu Pangeran Diponegoro. Kita kan tuh gambarnya saja tuh, pakai jubah, naik kuda, ya. Kita pengen ketemu Kiai Haji Omar Said Cokraminoto, ketemu nanti, jumpa di sana ya nanti. Para syuhada, para pahlawan, pengen ketemu Jenderal Ahmad Yani, pengen ketemu Pangeran Sudirman, jumpa. Ya. Kiai Haji Samanhudi, Ahmad Dahlan, tuh Agus Salim akan berjumpa dengan mereka. Dan wassolihin, orang-orang yang soleh. Siapa orang soleh itu? Mungkin di antara kita atau orang tua kita, kakek nenek kita yang sudah lama meninggal, atau mungkin Mama Toha, sini pahlawan. Orang-orang soleh yang akan dikumpulkan dengan mereka selama kita taat pada Allah dan Rasulnya. Kembali. Jadi pesan saya, Pak, di dalam mengartikan hadis tadi, ya, bahwa cintailah sesuatu itu, seseorang itu seperlunya saja, sebatasnya saja, sepantutnya, selayaknya. Jangan berlebihan, ya. Karena boleh jadi apa yang kamu cinta itu akan menjadi musuh. Bencilah sesuatu itu, orang itu seperlunya saja, ya.
Boleh jadi apa yang kamu benci itu akan menjadi kawan setiamu. Ya. Di surat Al-Baqarah ayat 216 ya, Allah berfirman, "Fa'asa an taqru syai'an wa huwa khairul lakum." Boleh jadi apa yang kamu benci itu justru baik bagi dirimu. Sebaliknya, apa yang kamu senang itu justru buruk bagi dirimu. Allah yang Maha tahu. Bapak dan Rahmat Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Pesan saya ya, jadikan kehidupan bermasyarakat ini yang menyenangkan. Dan usahakan agar semua persahabatan itu dilandasi semata-mata karena Allah. Bergaul karena Allah, bersahabat karena Allah, berkawan karena Allah, senang karena Allah. Kaitan semuanya dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan selamat dan tidak ada rasa kecewa, tidak ada rasa putus asa, tidak ada rasa benci. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Billahi bisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.